Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Muda. Saya dari kelas 1C dengan NIM 12550111287 dan saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan UTS Kalkulus. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan berkahnya kepada saya sehingga pekerjaan tugas kalkulus ini dapat dikerjakan dengan lancar, dengan berkah dan dengan ketelitian insyaallah. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Siti selaku dosen saya yang membimbing saya dan teman-teman juga di kelas ya. Jadi saya berterima kasih banget kepada beliau. Oke, kita langsung saja ke pengerjaan soal UTS-nya. Let's go. Baiklah, kita saja ke pengerjaannya. Di sini ada soal lim x menuju 2, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 ya. Kita langsung saja mengerjakannya. Yang pertama kita langsung substitusi aja seperti ini. 2 dikurang 4 baru 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Kan tidak bisa tuh. Karena di sini tidak bisa. Kita langsung memfaktorkan pembilangnya. Kita faktorkan dulu ya. Di sini tuh deh, faktorkan pembilangnya kita faktorkan menjadi seperti ini. X kuadrat itu 4 sama dengan X 2 ya, X tambah 2 ya kan, seperti itu. Lalu kita sederhanakan fungsinya. Sederhanakan fungsi seperti ini. X kuadrat dikurang 4 X dikurang 2 sama dengan X ditambah 2. Nah, lalu kita substitusilah X nya itu sama dengan 2. Ini X ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 gitu deh, sama dengan 4 gitu guys. Oke, jadi yang A itu jawabannya 4. Sekarang kita lanjut yang di B ya. Nah, ini dia. Terus ini yang B ya guys ya. Yang B soalnya seperti ini. Kita langsung saja. Jadi ada limit T menuju 7. Lalu T kuadrat ditambah 4T dikurang 21 ya. Di per T ditambah 7. Nah, kalau seperti ini kita akan coba seperti yang A tadi, yaitu dengan caranya itu substitusi langsung ya. Maaf guys, ngomong saya agak belibet, tapi kita fokus ke poinnya saja ya. Kita langsung substitusi. 7 ditambah 4 di sini 7 dikurang 21, di sini T-nya itu sama dengan 7 ditambah 7 ya, sama dengan tuh kita dapat sini hasilnya ada 49 ditambah 28 ya. Iya, 28 dikurang 21 ditambah ini 14. Kita pindah ke bawah sini. Hasilnya itu kalau kita tambahin apa nih? 49 tambah ini kurang 21 56 ya, 56 14. Kalau kita sederhanakan hasilnya 4 guys. Oke. Ya 4 ya. 4 kali 14 4 kali 4 16. Oh iya, pas. Hasilnya 4. Oke, jadi kalau lebih sulit tuh. Caranya hanya ditinggal disubstitusi aja guys, oke? Lanjut ke yang C. Oke, ini kita kembali lagi. Ini soal yang C ya. Ini soal kita sudah mengerjakan yang A dan yang B, ke yang C. Let's go. Pertama itu kita langsung substitusi ke dalamnya. Pertama kita fokuskan dulu. Oke, langsung kita substitusi saja. Berarti ini lebih kurang seperti ini. Min 1 pangkat 3 dikurang 4. Di sini min 1 pangkat 2 ya. Ya betul, min 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ditambah X nya itu min 1 ditambah 6. Lalu ini sama dengan 0 per 0. Oke, terus saja kita faktorkan pembilangannya.
kita bikin faktor lagi ya, mana sini aja. Nampak guys ya, faktor pembilang. Nah, maaf guys, tulisan saya agak nggak bagus ya, tapi kita fokus ke poin saja ya guys. Kita bikin pembagiannya itu x pangkat 3 dong, kok pangkat 2 sih, dikurang 4x kuadrat ditambah x ya, ditambah x ditambah 6 dengan ini guys, dengan x tambah 1. Nah, jadi terdapat pula hasilnya itu ya, kita terus dulu x pangkat 3 dikurang 4x kedua, ya enggak ya? Ya bener guys, 2 ditambah x ditambah 6 tambah 6 sama dengan x ditambah 1 baru ya x 2 dikurang 5x ditambah 6. Nah, backgroundnya kedengaran nggak guys, background suaranya? Aku sambil dengar lagu ya teman-teman, karena kalau mengerjakan sesuatu ini aku suka banget dengar lagu. Nah, lanjut aja, kita lanjut ke cara kita sederhanakan aja langsung ya, kita langsung sederhanakan. Wah, kita seru guys, biar memerintahkan ya. Sederhanakan, nanti hasilnya itu seperti ini guys, x 3 dikurang 4x kuadrat tambah x ditambah 6, nah x tambah 1. Setelah kita sederhanakan ya, itu bakal tadi saya mencari juga sebelum mengerjakan ini saya juga membuat beberapa bahan. Jadi dapatlah hasilnya itu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 gitu. Lalu kita substitusilah min 1 ke dalam x nya, substitusikan x sama dengan min 1. Nah, baru itu sama dengan ini. Nampak guys, sorry. Baru x kuadrat deng 5x ditambah 6 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 5 min 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 5 tambah 6 ya, sama dengan 12 guys. Oke, sama dengan 12, jawabannya 12. Jadi sini kita bakal nentuin apakah x itu, limit x itu ada nggak di tiap grafik ini gitu kan. Kita mulai dari A ya, dari poin A itu lim x menuju min 3 itu fx gitu. Dari grafik satu ini kita bisa lihat ya, bahwa ketika x mendekati min 3 dari kiri maupun kanan, fx itu cenderung tuh menuju nilai 3. Jadi jawabannya itu ada. Sama dengan 3 gitu ya. Yang B itu 3. Nah, fungsi f min 3 ini adalah nilai fungsi di x sama dengan min 3 sama dengan 3 pada grafik. Terdapat titik solid tuh di min 3 dan 3 gitu, min 3 dan 3, sehingga f min 3 ini sama dengan 3. Jadi jawabannya itu ada ya guys ya. Jadi jawabannya itu ada gitu. Jawabannya itu ada sama dengan 3 juga. Yang C itu ada f min 1. Nah, fungsi f min 1 adalah nilai fungsi di x sama dengan min 1. Pada grafik terdapat titik solid di min 1 dan min 2, sehingga f min 1 sama dengan min 2 gitu, dengan min 2 gitu ya guys. Jadi sama dengan min 2. Jadi jawabannya itu ada. Aduh pegel. Jawabannya itu ada min 2. Yang D ini lim x menuju min 1 ya guys, min 1 fx. Nah, dari grafik ketika x mendekati min 1,
maka nilai fx dari kiri dan kanan menuju min 2, maka jawabannya itu ada ya guys. Jawabannya ada. Jadi jawabannya itu sama dengan min 2 gitu. Lanjut yang E ini kan soalnya ini guys, F1 ya, F1. Nah, fungsi F1 ini adalah fungsi di X sama dengan 1. Pada grafik tidak ada titik solid di X sama dengan 1. Jadi hanya titik berlobang gitu. Hanya titik berlobang nih dia. Titik berlobang. Jadi jawabannya itu tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ini membaca grafik ya guys. Membaca grafik ini saya sangat suka. Jadi F sama dengan lim X menuju 1. X menuju 1 fx ya. Nah, ketika X mendekati 1 dari kiri dan kanan, nilai fx mendekati 1. Jadi jawabannya itu ada guys. Jawabannya itu ada. Jadi jawabannya itu ada sama dengan 1. G, yang G lagi guys ya. Yang G itu lim X menuju 1 nih, min gini guys. Nah, ada minnya ya. Aduh, gak fokus guys. Nah, sini ada minnya. Ada min. Ketika X itu mendekati 1 dari kiri, nilai fx itu mendekati 1. Jadi jawabannya itu ada. Jawabannya itu ada guys. Jadi sama dengan 1. Lanjut H mana nih? H itu lim X menuju 1 tapi plus di sini guys ya. Fx. Oh ya, ini sini saya lupa fx nya guys. Sini fx juga. Nah, sama dengan. Nah, di H itu ketika X mendekati 1 dari kanan, nilai fx mendekati 1. Gini guys. Fx mendekati 1. Jadi jawaban itu ada. Jawaban itu ada sama dengan 1 gitu. Kita lanjut H, habis itu I ya guys. I itu lim X min 1 fx. Nah, ketika X mendekati min 1 sini guys, min 1, nilai fx dari kiri dan kanan mendekati min 2. Jawabannya berarti ada ya guys ya. Lagi-lagi ada. Jadi jawabannya itu min 2 guys, sorry, min 2. Nah, ini dia min 2 guys jawabannya guys ya. Oh, nggak nampak. Oke, ini guys grafik 2 guys. Oke, ini grafik 2 ya. Jadi A itu lim X menuju min 3 fx guys, fx. Jadi bisa kita lihat di grafik ini, ketika X itu mendekati min 3, nilai fx nya itu dari kiri dan kanan mendekati 1. Jadi jawaban itu ada guys. Nah, jawabannya di sini, maaf ya, di sini ada sama dengan 1. Yang B itu F min 3. Dari grafik kita bisa lihat tuh, di X sama dengan min 3, terdapat titik solid min 3 dan 1. Min 3 dan 1 ya. Min 3 dan 1 di sini guys. Nah, sehingga F min 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya ada. Sama dengan min 1. Oke guys, 1 ya. Maaf. 1 ya. Sini 1 ya. Iya, maaf 1. Lanjut yang C. Yang C itu F min 1. Nah, jadi fungsi F min 1 itu adalah nilai fungsi di X itu ada min 1. Pada grafik titik solid ada di min 1 dan 2. Yang 1 dan 2, sehingga F min 1 sama dengan 2. Nah, berarti dia jawabannya itu ada guys. Ada sama dengan 2. Nah, lanjut yang D. Dim X menuju min 1. Ya guys, yang D ya. Oh iya, Fx. Nah, sama dengan, aduh maaf guys. Oke, 1. Nah, ketika X kita itu mendekati nilai min 1, nilai fx dari kiri dan kanan mendekati 1. Jadi jawabannya itu ada guys. Jadi ada jawabannya itu 1. Lanjut F1 ya, kalau yang E ya. Fungsi F1 adalah
nilai fungsi di X sama dengan 1. Pada grafik titik solid berada di 1,0 sehingga F1 itu sama dengan 0. Jadi jawabannya itu ada guys. Yang F lagi ya. Yang F lim X sama dengan 1 Fx. Nah, Fx gitu ya. Jadi ketika X itu menjadi nilai 1, nilai Fx dari kiri dan kanan juga menjadi 1 guys. Jadi jawabannya itu ada ya. Bang, jawabannya kok ada terus? Ya memang gitu guys, karena sesuai dengan grafik ya. Ada jawabannya 1. Lanjut yang G. Yang G itu soalnya itu lim X 1 Fx. Nah, jadi jawaban itu ketika X itu mendekati 1 dari kiri, nilai Fx itu mendekati 1 guys. Nah, jadi jawaban itu ada ya. Ada sama dengan 1. Yang H lim X menuju 1, satunya plus ya guys ya. Satunya plus. Sini satunya plus, maaf nggak kelihatan. 1 plus Fx. Nah, ketika X mendekati 1 dari kanan, nilai Fx mendekati 1 guys. 1. Jadi jawabannya itu ada. Jawabannya ada sama dengan 1. Kita lanjut yang I. I itu lim X menuju min 1 guys. Min 1 Fx. Nah, ketika X mendekati min 1, nilai Fx dari kiri dan kanan mendekati 1. Jadi jawabannya itu ada guys. Ada sama dengan 1. Oke. Oke guys, kita lanjut nih nomor 3 ya guys ya. Ini nomor 3. Kita disuruh sama kayak nomor 2 guys. Kita disuruh menentukan apakah limit fungsi itu ada atau tidak gitu ya guys ya. Oke, kita saja ke yang A. When A itu diketahui ada lim, maaf gak fokus guys, lim X min 3 Fx gini guys. Nah, ketika X itu min 3 dari kiri, nah jadi dari kanan X itu menuju min 3 plus. Jadi grafik ini menunjukkan nilai fungsi mendekati 2 gitu guys. Jadi jawabannya itu ada ya. Ada di angka 2. Fokus guys kameranya. Lanjut di yang habis yang A, kita lanjut yang B. Lanjut yang B itu nilainya F-3. Nilai fungsi di X sama dengan min 3 terlihat sebagai titik berlubang pada Y-2 ini guys. Kok min 2 sih? Y2 karena tidak ada titik solid. Maka F-3 ini tidak terdefinisi. Berarti jawabannya tidak ada ya. Tidak ada gitu guys. Lanjut yang C. Yang C itu F-1 guys ya. Jadi pada X-1 terdapat titik solid tuh di koordinat min 1 dan 2, sehingga F-1 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya ada ya guys. Sama dengan ada 2 ya. Di angka 2. Tidak ada, ini 2. Oke, lanjut yang D. D itu soalnya lim X min sama X menuju min 1 ya guys. Fx. Ketika X itu menuju min 1, baik dari kiri maupun dari kanan yang bakal nilainya plus, grafik menunjukkan nilai fungsi itu mendekati 2. Jadi jawabannya itu ada. Jawabannya itu 2 ya guys ya. Ada sama dengan di 2. Gitu. Aduh pegel. Bentar guys. Oke. D itu E ya. E itu F1 ya guys. Kalau yang tadi kan F-1 ya guys ya, yang di C ya. Di sini F1. F1. Jadi pada X sama dengan 1 terdapat titik solid tuh di koordinat 1, 0 nih dia. Itu 0 sehingga F1 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu ada guys ya. Ada sama dengan 0. Habis E itu ada nomor F. Yang F itu lim
X menuju 1 fx. Nah, fx guys ya. Jadi ketika X itu 1 menuju 1 baik dari kiri maupun kanan, grafik menunjukkan nilai fungsi mendekati 1. Nah, jadi jawabannya itu ada guys, ada sama dengan 1. Terus yang G itu lim X menuju 1 min fx. Oh maaf gak kelihatan. Jadi jawabannya itu, nah tuh guys. Kalau kita lihat grafik guys ya, jadi kalau X itu menuju 1 dari kiri, grafik menunjukkan nilai fungsi mendekati 1. Jadi ada lagi guys. Jadi jawaban itu sama dengan ada, sama dengan 1. Lanjut yang H. Lanjut yang H guys ya. Yang H itu sama dengan soalnya apa ini? H lim X menuju 1 plus ya, baru fx. Ketika X itu berada di 1 dari kanan guys, dan grafik menunjukkan nilai fungsi mendekati 1, jadi jawabannya ada sama dengan 1. Yang I itu soalnya lim X menuju min 1 plus. Nah, adalah min plus lagi guys. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat kalau X min 1 dari kanan menunjukkan nilai fungsi mendekati 2. Jawabannya berarti ada guys. Jawabannya ada ya. Ada sama dengan 2. Oke. Oke, di sini ada nomor 4 ya. Nomor 4. Terus ini disuruh tentukan apakah fungsi berikut itu diferensiable di titik X sama dengan 1 gitu kan, dengan fungsi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi ada 2 langkah utama yang harus kita kerjakan ya teman-teman. Yang pertama, kita tuh satu memastikan fungsi itu harus kontinu, di X sama dengan 1. Lalu yang kedua, turunan kiri dan turunan kanan itu harus sama-sama di X1 seperti ini. Turunan yang di kiri dan kanan harus sama di X sama dengan 1 gitu. Ada X sama 1. Oke. Lalu kita periksa deh. Ya, langsung kita periksa nih. Yang pertama. Periksa. F1 ketika maaf guys, belum fokus. Ketika 0 V kurang sama dengan X plus 1 kurang Fx, nah, sama dengan X2 ya kan. Oke, sebelum fokus kita fokuskan dulu. Nah, yang 2 maka F1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yang kedua, limit kiri lim X menuju 1 kurang ya, negatif, baru Fx ketika 0 X 1 dikurang Fx sama dengan X kuadrat. Terus ini kita dapat lim X 1 ya, Fx sama dengan 1 sama dengan 1. Lalu limit kanannya itu
kiri kanan, makanya dia positif ya guys. Baru f x ketika x1 fx sama dengan 2 dikurang x. Jadi ketahui lim x1 ditambah x sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, karena f1 sama dengan lim x min 1 fx sama dengan lim x 1 plus fx sama dengan 1. Jadi di sini kita lanjutkan fungsi fx kontinu di x sama dengan 1. Nah, gitu ya guys. Oke, sekarang langkah kedua. Tadi kan langkah pertama tuh guys. Langkah kedua kita periksa turunan kiri dan kanan di x sama dengan 1. Baru ini seperti ini guys ya. Sini aja biar kelihatan. Oke. Turunan didefinisikan seperti nih guys. Jadi f aksen x sama dengan lim h0, baru di sini f x ditambah h ya sama dengan kurang f x sini h. Ini kita fokuskan dulu. Turunan kiri f aksen x. Nah, ketika 0 kurang dari sama dengan x kurang sama dengan 1, f x sama dengan x kuadrat, maka turunan f aksen x sama dengan 2x. Nah, jadi dapatlah f aksen ini sama dengan 1 sama dengan 2. Nah, turunan kanan f aksen x positif ketika x bersatu, fx dengan 2 dikurang x, maka turunan f aksen x sama dengan min 1 untuk x 1 plus ya. Jadi f aksen 1 plus sama dengan min 1. Nah, gitu guys. Jadi kesimpulannya tuh, karena turunan kiri itu f aksen min 1 min sama dengan 2 tidak sama dengan turunan kanan f aksen 1 plus sama dengan min 1, maka fungsi tidak diferensiable di x sama dengan 1. Berarti dia tidak diferensiable di x sama dengan 1 gitu guys. Oke, sip.